Kali ini kita memasuki search strategy dan searching database. Nah, searching strategi dan searching di pemilihan database itu sangat mempengaruhi seberapa komprehensif review atau systematic review yang kita buat ya Bapak Ibu. Jadinya pembuatan keyword combination, pemilihan term sesuai dengan judul review Bapak Ibu, dan pemilihan database yang tepat dengan judul merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pada pertemuan 2 ini, saya akan sharing dengan Bapak Ibu bagaimana kita membuat kombinasi keyword dan bagaimana nanti memilih database yang tepat ya. Sebenarnya searching strategi itu merupakan proses pencarian artikel yang diharapkan secara komprehensif dari beberapa database ya, sesuai dengan Cochrane's Handbook dan panduan untuk systematic review yang pada pertemuan kemarin sudah saya share ke Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dibaca ya. Kemudian search strategy itu akan sangat menentukan seberapa komprehensif ya, seberapa komprehensif studi kita, sehingga ketika reviewer atau orang lain melihat review kita akan sangat kelihatan nanti, oh ini kualitas studinya bagus, sangat komprehensif, detail, dan mudah diikuti. Nah itu kan yang sangat penting Bapak Ibu, karena tujuan kita meneliti, tujuan kita membuat tulisan ya, membuat tulisan berupa manuskrip adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain. Jadi jangan sampai manuskrip kita itu yang baca justru malah bingung ya, malah bingung nanti kan, terutama flow-nya kurang dapat atau pemilihan kata-kata dan lain-lain. Itu mungkin sedikit keluar dari topik itu. Tapi pada konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Dan juga perlu diperhatikan, apakah kombinasi keyword kita itu terlalu sensitif atau terlalu spesifiknya. Kemarin juga sempat saya singgung, sensitif itu bagus, cuma apakah worth it untuk dikerjakan ketika database, ketika artikel yang kita peroleh itu sangat banyak, dan spesifik itu sangat detail, sehingga artikel yang kita dapatkan itu sedikit. Dan di sini ada selection bias kalau kalau keyword combination kita itu sangat spesifik, sehingga ditakutkan nantinya ada beberapa artikel yang seharusnya masuk tapi tidak kedetek ya, karena keywordnya kita terlalu spesifik ya, harus yang bertuliskan itu. Nah itu terlalu spesifik Bapak Ibu. Kemudian memang tidak mudah dalam membuat keyword combination, artinya yang perlu kita pahami ya, kita harus mengadopsi dari studi atau protokol yang sudah publish. Jadi kenapa kemarin ada pertanyaan di pertemuan sebelumnya, ada pertanyaan, apakah cukup satu kali dalam mencari keyword, dalam membuat keyword combination? Bisa saya pastikan bisa dilakukan berkali-kali sampai pencarian kita itu database yang kita anggap sudah sesuai keywordnya itu benar-benar memang sesuai harapan. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak artinya itu nanti akan menjadi beban tersendiri untuk penulis, karena terlalu banyak ya, sampai lebih dari 20.000 dan lain-lain, itu kan tidak bagus lah. Ya meskipun bagus tapi tidak bagus, karena tidak bagusnya ini kalau terlalu banyak bisa jadi errornya waktu data management ya, waktu selection sesuai dengan tahapan di Prisma itu. Nah kalau terlalu sedikit juga tidak bagus, karena akan itu selection bias ya. Ada beberapa studi yang penting malah tidak kita masukkan seperti itu. Jadi
hal yang perlu diperhatikan memang selain kita membuat sendiri, kita juga mengadopsi dari studi atau protokol yang sudah publish. Tentunya di area yang sama ya Bapak Ibu. Kalau misalkan areanya di misalkan pada pasien kritikal ya, pada pasien post-op atau menggunakan sleep ya, pasien dengan gangguan tidur atau pasien maternitas ya, ya cari systematic review dan meta-analisis yang sesuai dengan topik Bapak Ibu semua. Kemudian tentunya Bapak Ibu harus cross check, harus masukkan lagi dan cross check dan cari keyword-keyword yang memang dipakai untuk judul atau di abstrak sehingga ketika kita menggunakan keyword itu sudah terindeks ya di database tersebut ya. Kemudian logikanya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang insomnia misalkan ya, sleep insomnia atau insomnia disorder ya. Insomnia disorder kan merupakan bagian dari gangguan tidur ya. Tetapi Bapak Ibu menggunakan keywordnya sleep ya, malah tidur yang dipakai. Itu kan kalau Bapak Ibu menggunakan keyword sleep untuk mencari insomnia, pasti akan ketemu Bapak Ibu. Pasti akan ketemu karena insomnia itu merupakan bagian dari sleep. Namun ada beberapa jurnal yang tidak kita harapkan juga ikut masuk. Misalkan sleep OSA atau sleep sleep circadian rhythm ya dan lain-lain ya, atau good sleep quality juga akan masuk, malah yang bagus ya, bukan yang gangguan juga akan masuk, dan itu kan tidak kita butuhkan sebenarnya. Namun ketika topik kita sangat terbatas seperti misalkan topik COVID ya, itu saya kira juga perlu kita cenderung lebih sensitif daripada spesifik karena sesuai dengan diskusi kita kemarin, ketika COVID kita baru ya, seperti COVID baru berawal di tahun 2019 akhir ya, maka diprediksi tidak akan sangat banyak paper-paper yang publish ya di area tertentu, sehingga kita perlu sensitif dalam mencari keyword. Namun ketika topik kita itu memang sudah dari 15 tahun atau bahkan dari 20 tahun yang lalu sudah memang itu menjadi bahasan di kesehatan ya, itu lebih baik seimbang antara sensitif dan spesifik ya Bapak Ibu, sehingga memang benar-benar komprehensif ya, imbang ya, tidak terlalu sensitif, tidak terlalu spesifik. Begitu juga kebalikannya dengan yang spesifik tadi nih, ya harapannya kalau memang topik itu memang sudah sangat banyak sekali, sampai ratusan ribu artikel yang membahas tentang topik itu, lebih baik spesifik Bapak Ibu ya, lebih baik spesifik, jangan terlalu sensitif ya. Lebih baik spesifik, karena mungkin dengan spesifik saja sudah banyak nanti artikel yang sudah tepat sasaran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kedua term ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita perlu sesuaikan dengan topik yang kita kerjakan dan juga PICO yang kita buat, seperti itu Bapak Ibu. Kalau terlalu sensitif, akan banyak studi yang sesuai dengan keyword itu yang masuk, namun belum tentu masuk di PICO kita ya. Tapi kalau terlalu spesifik, maka akan mengeluarkan beberapa studi yang mungkin tidak sesuai dengan term yang kita buat ya. Ya, seperti itu. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya contohkan dari jurnal yang kemarin saya kirim sebagai contoh dengan judul The Value of Cardiorespiratory Parameter for Sleep State Classification in Preterm Infant, Systematic Review dan Meta-Analysis. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa
menemukan keyword combination dari sebuah jurnal ya. Sebenarnya beberapa beberapa artikel mencantumkan keyword combination-nya di metode ya, khususnya di search strategy. Namun karena limitation of word account seperti di Sleep Medicine Review ini kalau tidak salah hanya melimit sekitar 6.000 ya, 6.000 kata-kata termasuk reference, sehingga beberapa search strategy atau example of search strategy dijadikan supplemental material seperti ini, akhirnya masuk supplemental material. Jadi untuk mengakses ini kita perlu cross check di Sleep Medicine Review atau di kita cari secara online supplemental materialnya ini. Seperti itu. Namun ada beberapa yang memasukkan di sini ya, baik hanya konsepnya atau detail dari keyword strateginya. Seperti itu. Nah, dari contoh yang tadi, setelah saya cross check di supplemental materialnya, ditemukan 594 artikel ya, 594 artikel, dan ini keyword combination yang dipakai untuk artikel yang ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, sesuai dengan judul respiratory rate ya, dia menggunakan term respiratory rate ya. Kemudian respiratory rate ya, dengan menggunakan tanda bintang ya, untuk title dan abstraknya ya. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Dan respiratory rate, respiration rate ya, respiration rate, yang ini respiration rate, sama pada title dan abstrak yang dicari menggunakan data bintang ya. Kemudian respiratory variability ya, dan respiration variability ya Bapak Ibu. Kemudian respiratory monitoring ya. Nah, selama ini masih menggunakan OR, maka itu adalah keyword ya atau mass term dari respiratory rate ya. Jadi dengan kata lain respiratory rate itu juga digunakan keyword lain yaitu respiration rate ya. Respiratory variability ya. Kemudian bisa menggunakan term lain cardiorespiratory. Nah, atau cardio respiration ya Bapak Ibu, atau heart rate ya. Ya, heart rate. Nah, sampai di sini untuk term yang pertama selesai. Nah, bagaimana cara menyusun term-term ini? Tentunya adalah dengan yang tadi itu. Kita coba-coba dulu, kita mengadopsi dari artikel sebelumnya, dan kita validasi dapatnya berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, term yang kedua yang digunakan adalah infant ya, infant prematur ya, Tadi kalau kita perhatikan di sini preterm infant. Nah, ini preterm infant ya. Jadi preterm infant itu ternyata juga disebut infant, prematur. Prematur ya. Terus prematurs menggunakan S, preterm, prematuri, preterms menggunakan S, neonat ya, neonat juga, neonatal, neonatus ya. Ini ada bermacam-macam ya, dan semua tidak sama ya. Kemudian konsep yang ketiga adalah sleep ya, Bapak Ibu ya. Maaf, ada yang belum. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah sleep ya, Bapak Ibu ya, menggunakan term sleep atau sleeping atau sleep ya. Kalau ini sleep yang title dan abstrak, kalau yang sleep ini adalah mass term, dan semua itu digabung jadi satu dan dicari di PubMed. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya.
Kita lanjut dulu. Yang kedua adalah saya berikan contoh dynamic prevalence of sleep disorder following stroke or TIA atau transient ischemic attack ya. Nah, seperti ini yang saya contohkan tadi. Ini combination of keyword-nya diletakkan di data source atau search di method ya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ternyata dia menggunakan konsep stroke, sleep. Di sini karena saya ingin mencari prevalent dari sleep disorder. Jadi sleep disorder itu juga including insomnia, OSA dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua term ya yang saya masukkan. Pertama adalah term stroke-nya sendiri, stroke atau TIA ya, menggunakan stroke atau cerebrovascular accident atau transient ischemic attack atau TIA ya Bapak Ibu. Itu konsep yang pertama, populasinya, populasi stroke atau TIA. Yang kedua, sleep disorder-nya ini kita masukkan sleep. Nah, ini yang sensitif nih. Sleep ya, sleep karena memang saya inginnya yang komprehensif, maka tidak salah ketika saya total ada 7.900 sekian artikel yang saya masukkan ya Bapak Ibu. Menggunakan sleep atau sleep disorder atau circadian rhythm ini berbeda-beda ya Bapak Ibu, tapi tetap dalam sleep disorder ya. Atau insomnia, atau hipersomnia, sleep apnea, dan sleep wake cycle disorder, narkolepsi, sleep complaint ya. Ternyata sleep disorder juga ada yang menggunakan sleep complaint ya Bapak Ibu, dan sleep change atau sleep disturbance atau sleep disruption seperti itu. Nah, definisi dari keyword ya, kalau menggunakan yang besar, ini kan besar ini construct ya namanya ya, construct-nya seperti ini ya. Tapi di sini mungkin bisa disebut konsep ya. Dan ada subkonsepnya adalah berbagai macam sleep disorder ya, termasuk insomnia dan lain-lain, OSA dan lain-lain. Jadi kita masukkan masing-masing ya. Dan untuk mencari definisi ini kita kembali lagi ke gold standardnya. Kalau menggunakan ICSD ya, International Classification of Sleep Disorder, atau menggunakan DSM-5 juga boleh. Nanti tinggal disitasi, jangan lupa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketemunya nanti seperti ini ketika di PubMed ya. Dan contoh pencarian keyword Bapak Ibu semua akan dijadikan tabel. Dan itu juga menjadi tabel di manuskripnya ya. Baik menjadi supplemental atau appendix tabel atau main tabel di manuskripnya ya. Sesuai dengan kebutuhan dan saran dari guideline dari jurnal yang Bapak Ibu masukkan ya. Seperti itu. Jadi apa fungsinya ketika kita mengattach seperti ini? Nah, begitu reviewernya melakukan validasi terkait jumlah terutama ya, atau orang lain melakukan validasi, maka nominalnya akan sama ya Bapak Ibu. Ya, ini saya masukkan limitasi waktu ya. Saya cari sampai tanggal bulan 12 tanggal 18 ya tahun 2019. Sehingga kalau Bapak Ibu cross check, insya Allah nanti hasilnya juga mirip-mirip ya. Paling tidak selisihnya 20-an ya. Karena kita tidak bisa memastikan di hari yang sama itu banyak sekali jurnal yang sudah publish ya Bapak Ibu. Sama juga seperti itu. Dan Bapak Ibu perlu ingat dalam membuat systematic review ya, atau meta-analisis ya, terutama systematic review, karena pada topik kali ini, semua orang bisa memvalidasi Bapak Ibu. Jadi benar-benar perhatikan bahwa systematic review Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat benar-benar komprehensif dan tidak ada celah ya kalau bisa ya. Karena kalau sampai ada sesuatu yang tidak kita harapkan, contohnya ada kesalahan penulisan ya, meskipun tidak disengaja, kesalahan penulisan dan lain-lain, dan yang mempunyai original artikel itu mengkomplain, bisa jadi publikasi Bapak Ibu akan di restrike ya, atau ditarik kembali ya. Karena beberapa pengalaman sebelumnya sudah
ada beberapa systematic review dan meta-analysis yang ditarik karena satu kesalahan menuliskan nama autornya Bapak Ibu. Nama studi desain ya, studi desainnya keliru. Jadi yang original autornya tidak mau sehingga dikomplain dan ditariklah seperti itu. Atau ada outcome yang tidak sesuai atau memanipulasi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau sudah memanipulasi karena sudah masuk pelanggaran ya. Kalau masih typo mungkin kita bisa correction ya, tapi kalau sudah pelanggaran bisa jadi tidak hanya cuma ditarik, bahkan nama kita juga akan di-ban ya, di-ban Bapak Ibu. Itu yang tidak kita harapkan. Maka dari itu kenapa dalam melakukan systematic review itu dibutuhkan minimal 2 orang reviewer atau 2 orang yang melakukan dan 1 peer review atau 1 PI-nya. Jadi harus ganjil ketika ada discrepancy ya, atau ketika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ya hasilnya memang ada jalan keluarnya. Kalau cuma 2 kan nggak bisa, nanti tarik kanan tarik kiri ya. Tapi kalau 3 nanti akan ada solusinya. Jadi perlu diingat minimal 2 orang yang mereview, yang melakukan ekstraksi data dari memasukkan data dan manajemen data, minimal 2 orang, dan nanti ketika ada konflik bisa didiskusikan dengan orang ketiga seperti itu Bapak Ibu. Itu memang sudah menjadi guideline. Dan ketika Bapak Ibu meregistrasi protokol yang topik besok akan kita diskusikan, salah satu syaratnya juga apakah studi ini dilakukan lebih dari 1 orang, dan itu menjadi pertanyaan dari reviewer ketika kita mendaftarkan protokolnya ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, benar-benar harus komprehensif ya Bapak Ibu, karena semua bisa memvalidasi ya Bapak Ibu. Data yang kita gunakan adalah data sekunder, data artikel yang sudah publish ya. Data artikel yang sudah publish, sehingga semua orang akan bisa meng-cross-check apakah data yang kita ekstrak itu sudah benar, sudah sesuai dengan original artikelnya, atau ada sesuatu yang miss ya, atau mistake ya. Itu bisa saja author dari negara mana akan menulis ke jurnalnya, memvalidasi bahwa data ini ada kesalahan atau ada kekeliruan seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau masih tidak ada, kita lanjut dulu ya. Kemudian, oh ya, silakan. Saya bisa juga bertanya yang materi kemarin Pak Anggi terkait ini. Boleh Bu, boleh ya. Ya, jadi begini, saya belum begitu paham pada saat kita ini mengambil artikel nih Pak Anggi. Dalam systematic review ini untuk menentukan kriteria inklusi dan eksklusi materi yang kemarin Pak Faizul. Ya Bu. Dijelaskan oleh Pak Faizul untuk kriteria inklusi dan eksklusi ini kan mengkaitkan dengan desain penelitian, kemudian karakteristik subjek ya Pak ya, kemudian status publikasi, bahasa yang digunakan, periode penelitian seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah di dalam kita menganalisis systematic review ini, datanya ini boleh berbeda-beda ya Pak? Yang penting yang dijelaskan Pak Izul kemarin berdasarkan desain, karakteristik, itu yang sama. Artinya gini loh Pak, begitu kita mau menganalisis, kalau data yang kita inginkan ini berbeda nih, kita akan kesulitan Pak membandingkan gitu. Ya. Pak bisa menangkap pertanyaan saya nih. Sebenarnya saya bisa menangkap, tapi kalau boleh Bu, lebih detail pada populasi apa misalkan Bu?
Misalkan nih, dimisalkan saja. Misalkan pasien rumah sakit nih Pak nih. Ya, pasien rumah sakit ya. Nah, pasien rumah Pasien yang sakit, masuk rumah sakit ya, misalkan ya. yang masuk rumah sakit. Nah, ini kan ini contoh kemarin waktu mahasiswa ini ujian ya Pak. Iya, Jadi iya Bu. dia mencari subjek pasien di rumah sakit yang mendapatkan makanan ya. Iya. Nah, mahasiswa ini ingin melihat hubungan antara besar porsi makanan, Iya. kemudian daya terimanya, kemudian ke status gizi. Nah, pada saat mengambil data tentang besar porsi makanan, kemudian daya terima, ya, sampai ke status gizi, ini kan banyak variabel-variabel yang perlu dikendalikan ya Pak. Iya. Iya Bu. Jadi misalnya contoh besar porsi makanan. Nah, besar porsi makanan ini akan terkait juga dengan identitas pasien. Artinya karakteristik pasien ya. Pasien itu dari segi antropometrinya bagaimana, kemudian penyakitnya bagaimana, tingkat keparahannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini pada saat kita membuat systematic review, apabila data-data ini yang kita peroleh tidak sama, Pak. Ini bagaimana caranya, begitu. Iya Bu. Dan nanti kita pada saat menentukan tadi yang Bapak jelaskan di materi ini tadi terkait tem ya. Tem. Iya Bu. Temnya itu jadi jelas gitu. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau bisa saya tangkap, memang dalam membuat systematic review Ibu, yang kita perhatikan salah satunya adalah tersedianya database ya. Pertama itu Bu. Karena kita melakukan secondary data analysis. Artinya data kita itu tergantung seberapa banyak artikel yang sudah publish. Itu pertama Bu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau memang database topiknya itu memang sudah dari dulu dibahas ya. Contohnya yang bisa kita gampang membedakan data COVID dan non-COVID gitu Bu ya. Kalau data non-COVID itu memang dari dulu memang sudah ada. Contohnya misalkan terapi diet ya, terapi diet pada pasien yang lebih spesifik dengan colorectal cancer misalkan Bu ya. Misalkan ya. Itu colorectal cancer kan sudah lama itu kasusnya. Berarti mungkin sudah banyak berbagai metode pemberian terapi makanan ya Bu ya. Terapi makanan itu kan sudah banyak. Nah, ketika sudah kita pastikan bahwa database-nya sudah banyak, maka kita lebih leluasa dalam mengekstrak data, Bu. Bisa lebih detail, lebih bagus, Bu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ya, satu bisa dicontohkan, Bu, beberapa intervensi pemberian makanan, Bu. Misalkan dengan metode apa, Bu? Misalkan. Banyak jenis diet nih Pak. Iya, jenis-jenis diet mungkin ya. Misalkan ada yang TKTP. Oh iya, TKTP ya. Rendah lemak gitu. Rendah lemak. Iya. Oke. Misalkan Ibu hanya mau berfokus tentang bagaimana pengaruh pemberian nutrisi TKTP terhadap terhadap status nutrisi pada pasien colorectal cancer, gitu Bu ya. Contohnya seperti itu Bu ya. Contohnya seperti itu. Maka yang perlu kita perhatikan yang pertama, semua jurnal yang akan kita masukkan adalah hanya jurnal yang membahas hanya artikel yang membahas tentang pemberian terapi TKTP pada pasien dengan colorectal cancer. Seperti itu Bu. Semua artikel yang tidak membahas tentang itu akan kita exclude dengan sendirinya. Nah, sudah pada tahap itu, kemudian dari berbagai jurnal yang sudah masuk, katakanlah ada 20 jurnal Bu ya, 20 jurnal yang sudah masuk sesuai dengan PICO. Nah, sekarang bagaimana proses ekstraksinya ya? Proses ekstraksinya nanti akan kita diskusikan insya Allah di minggu depan.
Dari 20 artikel itu kita ekstraksi semua dulu Bu. Apa saja terutama fokus ke intervensinya ya. Jelas intervensinya adalah TKTP. Masukkan semua intervensi TKTP. Adapun TKTP plus apa, TKTP plus apa itu dimasukkan dulu Bu, dimasukkan dulu. Karena mungkin ada plus-plusnya juga Bu ya. TKTP plus terapi apa, TKTP plus terapi obat kan bisa jadi kan, TKTP plus jamu dan lain-lain bisa jadi. Yang penting ada TKTP dulu ya. Itu kita masukkan dulu. Kemudian risk factor-nya itu apa? Risk factor Bu ya. Kalau kita berbicara risk factor atau moderator, kita masukkan juga apa sih selain pembelian terapi ini yang mempengaruhi outcome status gizi pada pasien kolorektal, misalkan usia. Kan tidak mungkin sama itu populasinya. Kita berbicara artikel Bu ya, mungkin satu artikel mengimplementasikan pada usia dewasa. Satu artikel mungkin fokus pada usia tua ya, elderly ya, elderly. Atau satu artikel fokus ke usia young adult atau bisa jadi remaja seperti itu Bu ya. Itu data yang harus kita masukkan. Sehingga nanti dari hasil ekstraksi semua itu kita bisa melihat, oh ternyata dari 20 artikel yang masuk kriteria PIKO itu, ini beberapa data yang bisa kita ambil, ekstrak. Dan kalau data-data itu tidak ada yang sama, misalkan nih kalau sudah TKTP semua, itu bisa Ibu lakukan meta-analisis itu. Karena semua outcome-nya sama. Tapi kalau sekarang topiknya berganti, pemberian terapi nutrisi pada pasien COVID. Nah, itu kan ini sedikit unik ini. Kenapa unik? Karena populasinya COVID, Bu ya. Belum tentu banyak yang meneliti tentang ini. Nah, setelah Ibu cari, ternyata cuma mendapatkan 5 atau 10 artikel. Ya, terapi nutrisi pada pasien COVID. Nah, setelah dibaca satu-satu, diekstraksi ya, Ibu ya, ternyata satu artikel itu terapi nutrisinya dengan TKTP. Satu artikel bukan TKTP tapi jenis terapi yang lain. Nah, itu akhirnya kan bervariasi itu. Tapi sama-sama terapi nutrisi sehingga itu cukup sampai systematic review. Seperti itu, Bu. Adapun data-data lain yang menunjang seperti usia dan lain tetap kita ekstraksi. Selama mereka sama, selama kalau kita membuat judul usia gitu Bu ya di kolom tabel 1 ya, di characteristic of included study tabel 1. Dari 10 artikel ternyata yang mereport mean age atau mean dari usianya, rata-rata usianya itu ada 5 artikel, bisa kita masukkan variabel usia, Bu. Tapi kalau cuma yang mereport satu, yang lain not applicable, lebih baik tidak usah, karena tidak terlalu penting kan. Tidak, maksudnya dari 10 yang mereport cuma satu, yang 9 kosong, akhirnya kan kosong semua itu. Itu juga bisa dipertimbangkan apakah kita memasukkan atau tidak. Contoh lain misalkan gender ya, wanita atau kita pakai apa biasanya kalau nutrisi, misalkan mau pakai indikator percentage of male ya misalkan ya, jadi dibuat kolom percentage of male. Nah, ketika yang mereport percentage of male dari 10 artikel itu misalkan 6 ya, 6 mereport persentasenya. Bisa kita masukkan sebagai datanya. Seperti itu, Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh saya ini mencoba menyesuaikan dengan topik Ibu tadi. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Jadi Pak Izul untuk menentukan ini meta-analisis atau SR tadi itu kata kuncinya terserah kita ya Pak ya? Iya benar, outcome-nya. Outcome-nya Bu, kalau outcome-nya sama, sesuai dengan outcome yang sudah di setup, lebih dari 2, itu bisa di meta-analisis Bu. 2 minimal, kalau pakai SMA 2. Minimal, sudah bisa di meta-analisis. 2 yang, lebih dari 2 yang sama gitu ya? Yang sama ya Bu, yang sama. Kalau tidak sama masuk SR. Iya, kalau tidak sama masuk SR. Dan satuannya juga continuous Bu, satuannya continuous. Contohnya outcome-nya misalkan nutrisi tinggi dan rendah ya, misalkan ya.
nutrisi tinggi tapi dengan BMI misalkan outcome-nya, dan semua BMI bisa kita meta. Tapi kalau cuma apa itu namanya, satu dengan BMI terus satu dengan rendah dan tinggi, itu nggak bisa itu, Bu. Jadi harus sama. Kalau dikotomus harus dikotomus semua, kalau continuous harus continuous semua, dan satuannya sama seperti itu, Bu. Iya, iya Pak. Ya. Agak susah juga ya Pak. Iya, kalau memang nggak bisa di meta, jangan dipaksakan, Bu. Cukup di SR saja. Paling tidak kalau Ibu sudah menemukan artikel dan Ibu ekstrak, itu sudah jadi paper, Bu. Paper dengan systematic review. Jadi tidak perlu dipaksakan harus meta, seperti itu, Bu. Karena beberapa contoh yang saya kirim kemarin itu cukup di SR saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan, karena datanya sangat heterogen, sehingga tidak bisa dianalisis untuk meta-analisis, tapi bisa publish di jurnal Impact Factor 10 ya, Bu ya, Cell Medicine Review. Kan luar biasa. Iya, iya. Seperti itu. Yang contoh meta-analisis ada ya, Pak? Contoh meta-analisis ya ada, Bu. Banyak. Nanti kalau Ibu sudah bisa bermain dengan PubMed, akan yang seperti kemarin ya, belum ya? Oh, sebentar lagi, Bu, sebentar lagi. Saya mengulang, kemarin sudah saya ulang. Jadi kalau mau cari paper-paper meta-analisis sesuai dengan topik Bapak Ibu semua, tinggal kita cari di PubMed dan menggunakan fungsi filter itu, Bu. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Pak Izul. Ya, Pak. Pak. Makasih Pak Izul. Sama-sama, Bu. Search strategi ini sangat penting sekali ya untuk menentukan apa istilahnya itu dalam mencari jurnal-jurnal yang sekiranya ini nanti bisa terkategorikan sebagai masuk ke dalam kategori yang mau di SR, yang di meta analisis. Berarti di PubMed-nya ini kalau perlu saya mohon untuk bisa dimatangkan lagi gimana strategi mencarinya yang kiranya bisa tekan gitu. Iya. Nanti kita praktek bersama-sama, Romo. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Iya. Jadi memang strategi ini yang membedakan kita melakukan systematic review atau hanya sekedar literatur review, Bapak Ibu. Kenapa disebut sistematik? Karena melakukan dari awal penulisan sampai terakhir ya, termasuk search-nya dilakukan secara sistematik ya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara literatur review, naratif review, dan systematic review seperti itu. Salah satunya karena kita melakukan secara sistematis seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut? Kalau belum, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam membuat keyword, dalam membuat kombinasi keyword ya, Bapak Ibu? Pertama, jangan lupa Bapak Ibu harus sudah mempunyai PICO ya masing-masing ya. Ini topik kita minggu kemarin ya, Sabtu kemarin ya. Ketika Bapak Ibu sudah memastikan bahwa topik Ibu atau Bapak itu sudah mempunyai novelty ya, tidak ada yang melakukan dan tidak ada yang sedang register, intinya tidak ada yang sedang running ya, maka Bapak Ibu tahap selanjutnya yaitu membuat kombinasi keyword ya pada bahasan kali ini. Saya contohkan, misalkan kita akan mencari membuat systematic review dengan prevalensi ya, sehingga PICO yang kita rancang itu menjadi PIO ya, PIOS ya. Jadi saya contohkan di sini pasien stroke, P-nya itu adalah pasien stroke, exposure-nya itu adalah insomnia, dan objektifnya kita akan melihat prevalensi. Jadi tujuan kita yaitu mau melihat seberapa banyak prevalensi dari insomnia terhadap pasien stroke, atau berapa sih prevalensi post-stroke insomnia, populasi stroke dengan insomnia ya, berapa sih prevalensinya, nah, seperti itu. Ini saya contohkan seperti itu ya, pertanyaan research kita sebagai contoh.
Dan S-nya di sini studi desain, Bapak Ibu, karena kita ingin melihat prevalensi seperti yang sudah kita bahas di minggu kemarin, maka kita akan memasukkan observational studies, ya seperti itu. Apa aja? Cross-sectional, cohort, ya, perspektif atau retrospektif, case control, ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga hanya fokus pada observational study. Sehingga keyword yang kita gunakan dua, yaitu satu keyword stroke dan satu keyword insomnia, Bapak Ibu. Kalau mau ditambahkan lagi hanya fokus ke adult, tidak apa-apa, tambahi satu, yaitu adult di sini. Sementara ini kita hanya menggunakan contoh dua keyword, stroke dan insomnia. Nah, selanjutnya bagaimana? Bapak Ibu buka PMC ya kemarin ya, seperti PMC ya, ketik saja PMC di PubMed Central ya, di Google, Bapak Ibu, nanti kita praktekkan ya, PMC di Google, dan kita di sini jangan lupa, yang di sini kita ubah menjadi MES ya, MES ya, Medical Subject Heading ya, ini ya, kepanjangannya ya. Kemudian kita ketik dulu konsep yang pertama, yaitu stroke. Nah, stroke. Setelah itu kita search, ternyata ketika kita memasukkan term stroke, kita menemukan beberapa definisi, Bapak Ibu. Kita baca di sini. Saya cuma screenshot 3 ini ya. Sebenarnya ini ada banyak definisi. Kita lihat ini definisinya. Ternyata yang pertama itu stroke di sini, a group of pathological condition characterized by sudden non-convulsive loss of neurological function due to the brain ischemia and bla bla bla. Apakah ini yang kita maksud stroke yang sesuai dengan piku kita? Mungkin iya. Ya. Yang kedua, stroke lakunar. Ini berfokus ke stroke caused by lacunar infection or other small vessel disease of the brain. Apakah ini? Mungkin ini terlalu spesifik. Saya berfokus ke stroke secara global ya, secara umum. Mungkin ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah mencari definisi dari keyword ini, keyword stroke ini ya, Bapak Ibu klik saja di sini, diklik ya, misalkan yang satu yang cocok ya, diklik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Itu akan muncul banyak ya, banyak definisi mass term dari stroke. Ternyata stroke itu bisa ditulis strokes ya. Indexingnya di PubMed itu ternyata ada yang menulis stroke, ada yang menulis cerebrovascular accident tanpa S ya. Ada yang menggunakan S ya di ini, perbedaannya dengan yang atas S. Ada yang hanya CVA, ada yang CVS, dan lain-lain ini Bapak Ibu ya. Dan lain-lain. Ini adalah mass term dari stroke ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat previous indexingnya ya. Ternyata dari tahun 64 sampai 99 itu stroke itu dikenal dengan cerebrovascular disorder. Jadi kalau kebanyakan paper yang publish di tahun ini menggunakan stroke, itu selain stroke, term yang sering digunakan adalah cerebrovascular disorders, Bapak Ibu. Kemudian ini juga ada yang lain lagi, ternyata menggunakan intrakranial arteriosclerosis ya, seperti itu. Ini juga bisa Bapak Ibu consider atau pertimbangkan sebagai salah satu keyword dari stroke ya. Dan yang terakhir di sini stroke kan, sesuai dengan yang kita cari seperti itu. Nah, mencoba-coba berbagai macam kombinasi ini akan menjadi tugas kita. Nah, seperti itu. Itu yang nanti kita akan menemukan terlalu sensitif atau terlalu spesifik seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini pada stroke ya, pada stroke dulu. Nah, kemudian kita catat nih, misalkan kita menggunakan stroke ya, stroke dan atau ini ya, jadi pakai 3 misalkan ya, kita catat ya, kita catat di buka note atau Microsoft Word ya, kita catat biar tidak lupa. Kemudian yang kedua, ingat term yang kedua tadi adalah insomnia ya, konsep insomnia. Karena kita mau mencari prevalensi post-stroke insomnia ya. Ketika kita masukkan insomnia, sama langkahnya seperti yang tadi, maka kita akan melihat definisi dari insomnia sendiri ya. Ternyata insomnia itu ada definisi sebagai berikut.
sleep initiation and maintenance disorder ya, definisinya ini, atau insomnia, an autosomal dominant disorder characterized by degeneration of thalamus and progressive insomnia. Nah, yang mana yang Ibu cari ya, yang sesuai dengan Piko Bapak Ibu? Mungkin yang pertama ya. Ini saya contohkan yang pertama ya. Dari mana Bapak Ibu mengetahui definisi dari insomnia ini yang mana yang benar? Bapak Ibu jangan lupa merujuk ke gold standard definition yang saya sebutkan tadi. Bisa mengacu ke DSM-5 atau ICSD. Begitu pula dengan topik yang Bapak Ibu akan cari ya, merujuk ke sumber gold standardnya ya. Menurut definisi apa seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu theoretical definition ya Bapak Ibu ya, kalau di ya. Definisi secara teorinya. Nah, itu silakan Bapak Ibu merujuk kemana definisinya. Nah, setelah dipastikan misalkan yang definisi pertama kita klik sama munculnya seperti ini. Jadi ini adalah mesh term atau entry term yang digunakan untuk mengindeks insomnia ya. Jadi bisa yang pertama atau bisa early awakening ya, atau sleeplessness juga bisa ini, atau insomnia disorder dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita memastikan mengambil ya beberapa dari ini, atau mau dicoba semua silahkan Bapak Ibu, silahkan dicoba-coba. Nah, setelah kita memastikan dan meng-cross check dari paper sebelumnya, itu sangat penting, seperti yang tadi kita bahas, baru kita masukkan di catatan kita. Yang pertama tadi kita untuk stroke kita ambil 3, stroke, cerebrovascular accident, dan CVA. Kemudian dari insomnia kita ambil 4, insomnia, sleep, disorder of initiating and maintenance sleep, early awakening, dan insomnia disorder. Nah, ini sudah kita temui mesh term dari masing-masing konsep, yaitu stroke dan insomnia. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke PubMed ya Bapak Ibu ya. Ketik saja PubMed. Ya, PubMed di Google. Kita masukkan itu termnya satu-satu. Pertama kita masukkan stroke ya. Kita masukkan stroke di sini. Kemudian kita masukkan yang kedua, cerebrovascular accident ya. Kemudian kita masukkan CVA. Jangan lupa kalau masih dalam satu konsep kita pisah dengan OR karena ini sama ya, maknanya sama ya. Kemudian konsep yang kedua kita pisah dengan N ya. Karena kita akan melihat insomnia. Nah, insomnia ini kita masukkan yang kedua tadi, dan yang ketiga dan yang keempat, insomnia disorder. Dan kita pastikan semua menggunakan OR untuk insomnia. N ketika kita mempunyai konsep yang berbeda, seperti itu. Dan setelah dimasukkan semua, maka kita klik search ya Bapak Ibu ya. Kita klik search saja. Ini namanya builder ya Bapak Ibu. Ini builder. Ada 3 ya, OR, N, dan 1 or not ya kalau tidak salah ya. Kita klik search dan ini yang akan muncul. Nah, ternyata dengan menggunakan 2 konsep stroke dan insomnia, kita memiliki artikel sejumlah 20.012 ya. Nah, ini semua Ibu, semua Bapak Ibu ya. Karena contohnya ya yang saya screenshot ini ternyata review ya. Kita kan yang kayak gini kan tidak kita masukkan. Nah, ini juga tergantung Bapak Ibu mau di limit di tahap ini atau dibiarkan dulu ya, seperti itu. Bisa nanti kita bermain di limit contohnya, karena kalau Bapak Ibu masih ingat, kita fokus ke studi desain observational study. Jadi kita bisa limit saja di sini, di sebelah kanan, nanti kita bisa contohkan di PubMed, fokus kepada
observational study. Artinya kita akan meng-exclude systematic review, meta-analysis, randomized control trial, dan lain-lain ya. Kita exclude dan kita lihat lagi, oh ternyata dapatnya sekian. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Faizul, untuk tanda-tanda tersebut itu memang sudah ketentuan ya? Yang tanda dalam awalnya itu kan ada dalam kurungnya. Oh, ini otomatis Bapak Ibu. Bu, ini otomatis. Ini otomatis dari papetnya ya. Nah, ketika kita masukkan ini, dia akan otomatis membuat sendiri. Membuat sendiri. Ya, membuat sendiri ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin biar sedikit rileks, kita break 5 menit Bapak Ibu ya. Biar tidak terlalu tegang ya. Dan nanti kita kembali di jam 12. Oh, di sini lebih cepat 1 jam ya. Jam 11.10 ya, Bapak Ibu ya. Kita break 5 menit dulu. Silahkan Bapak Ibu, selama break, Bapak Ibu yang tidak mau break, coba membuat konsep, nanti bisa share ya. Ya Bu? Sambil dipraktekkan biar. Iya benar, sambil dipraktekkan nanti bisa share screen. Barangkali nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Seperti itu ya. Kita break dulu 5 menit ya.
Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah mencoba-coba ya mungkin ya. Nah, setelah kita memasukkan keyword ya, keyword yang sudah kita cari, mestemnya di mestem dari PubMed tadi ya, kita masukkan di sini ya Bapak Ibu, kita masukkan dan jangan lupa ketika konsepnya berbeda, kita gunakan buildernya N ya. Kita menggunakan pemisahnya itu N ya. Ini yang atas konsep stroke dan ini konsep dari insomnia. Setelah itu kita cari dan kita temukan sejumlah 20.000 database seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah kita sudah mau menggunakan ini atau masih mau mencoba lagi dengan yang lain? Itu silahkan dicoba-coba Bapak Ibu. Dan jangan lupa di cross check dengan studi yang sudah publish sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ketika kita ingin mengcopy ya, ingin mengcopy yang di tabel 1 tadi, kita bisa menggunakan ini, klik advance di sini ya. Kita klik advance di sini, maka akan muncul seperti ini. Dan kita coba perhatikan ini result-nya 20.012 ya, masih sama sampai di jam sekian ya. Harapannya Bapak Ibu dokumentasikan ya, tanggal dan jamnya ini didokumentasikan supaya menjadi perbandingan Bapak Ibu. Ternyata hari ini menggunakan kitem ini ternyata dapatnya 20.000. Wah, ini terlalu banyak ini. Kalau 20.000 itu butuh waktu sekitar kalau saya kemarin 10 ribuan itu intensif setengah bulan ya Bapak Ibu ya untuk benar-benar ini ya. Itu mata ini rasanya panas ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan terlalu diforsir ya, terutama ketika sudah capek, relax dulu, pergi keluar ya, keluar jendela maksudnya, di jendela. Karena panas Bapak Ibu memanage sedemikian banyak artikel ya yang kita cari ini. Nah, ini kita simpan dulu ya, ini kita simpan di copy saja dan disimpan di satu file di Note atau di Microsoft Word ya. Sebagai bukti kalau menggunakan term ini kita menemukannya seperti ini. Mau di Excel juga tidak apa-apa. Dan ini konsepnya ya, konsep yang kita pakai tadi ya. Nah, ini juga bisa di-copy untuk dimasukkan di manuskrip juga boleh ya. Atau cukup dengan ini tidak apa-apa. Silahkan sebagai dokumentasi. Seperti itu. Dan ini saya copy dari yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy, kemudian menjadi ini. Jadi ketika kita searching dengan menggunakan keyword ini ya, keyword stroke, or cerebrovascular accident, or CVA, and insomnia, and disorder of initiating and maintaining sleep, or early awakening, or insomnia disorder, maka ketemunya 20.000 tadi, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? Pak Izul. Ya, silahkan. Saya sudah berusaha mempraktekkan, keluarnya kok seperti ini ya Pak? Silahkan di-share mungkin Bu, kalau mau di-share. Di-share. Ya, sebentar. Saya print screen aja ya Pak.
Boleh Bu, silahkan. Ini Pak Izul sudah nampak? Iya Bu, ya Bu. Ya ini proses. Nah, iya Bu. Oh, halo Bu. Iya, sudah nampak Pak. Iya sudah nampak. Ini karena belum diubah Bu ya. Di mesnya itu belum diubah ke PubMed Bu ya. Ibu silahkan. Ini kan untuk mencari mestem. Nah kalau sudah fix untuk mencari database, jangan lupa ininya diubah. Ini yang mes tuh Bu. Ada panah ke bawah, diklik saja Bu. Yang mana ya Pak? Mes? Yang mes. Mes Yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan atas Iya. ini? Iya, yang sebelah geser ke kanan Ibu. Itu ya Pak? Mes yang sebelahnya itu Bu, mes. Di atasnya limit, sebelah kiri kan ada mes. Halo Bu. Nah, ya itu kan masih mes tuh Bu, masih mes. Itu diubah ke PubMed. Yang ini. Nah, ya benar. Klik saja. Itu di klik yang PubMed. Nah, kemudian di search Bu, di search. Ya, di search lagi. Iya Pak. Iya. Ya Pak Izul, makasih. Sudah nampak Pak. Sudah nampak Pak Izul? Oh ya Bu, ya. Itu kalau Ibu perhatikan, resultnya itu kan sudah 21.000 ya. Padahal dengan keyword yang sama. Artinya dalam sehari itu penambahannya 1.000 lebih Bu. Seperti itu. Makanya penting untuk memasukkan tanggalnya ya Bu ya. Seperti itu. Karena keyword yang saya coba itu kemarin Bu, kemarin. Ini dalam 1 hari sudah nambah 1.000 lebih itu. 1.700-an. Iya, cepat sekali. Seperti itu. Karena memang PubMed ini besar Bu, besar. Jadi dalam sehari bisa 2.000 lebih ya artikel yang terindeks. Seperti itu Bu. Iya Pak Izul, makasih. Ya, sama-sama. Ada lain Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Nah, ketika kita sudah memastikan bahwa keyword ini yang akan kita pakai ya, tentunya dari beberapa kali cross-check dan beberapa kali percobaan ya, maka kita bisa memasukkan ini di bagian dari keyword strategi ya, di manuskrip ya, atau di suplemen material ya, seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana kita memilih database Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dalam memilih database yang perlu diperhatikan dan yang perlu dianjurkan, konsepnya adalah kita akan melakukan search strategy yang komprehensif. Itu konsepnya Bapak Ibu. Bagaimana bisa dipastikan komprehensif? Nah, otomatis yang pertama, kita harus mencari database yang besar, sehingga harapannya bisa mencangkup dari pertanyaan penelitian kita. Ya, pertanyaan penelitian kita itu berada di artikel yang akan kita cari sesuai dengan Pico kita itu berada di database tersebut, seperti itu.
Contohnya database yang besar itu adalah PubMed, Embase, ya, Medlin ya, itu dua database yang sangat besar, dan yang lain-lain. Kemudian berapakah minimal database yang akan kita cari? Sebenarnya ini tidak ada persyaratan khusus. Ada yang 12, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 12, ada yang hanya 5, minimal 2 Bapak Ibu ya, minimal 2. Minimal 2. Dan menyesuaikan dengan topik ya. Ini juga sangat penting karena ketika Bapak Ibu melakukan penelitian terkait misalkan bidang gizi ya, misalkan ya, bidang gizi, dan Bapak Ibu mencarinya di Sinahel yang keperawatan, mungkin akan ada tapi tidak terlalu banyak mungkin ya. Akan lebih bagus Bapak Ibu juga memasukkan database yang khusus untuk artikel-artikel gizi ya. Sama halnya misalkan Bapak Ibu fokus ke kesehatan secara umum ya, kesehatan secara umum. Dan Bapak Ibu melewatkan satu database yang harusnya dimasukkan. Nah, itu juga mungkin ada beberapa artikel yang akan miss ya Bapak Ibu. Sehingga kurang komprehensif ya. Kurang komprehensif. Nah, karena komprehensif itu akan menentukan seberapa besar kualitas artikel atau manuskrip yang akan Bapak Ibu hasilkan. Seperti kalau Bapak Ibu memperhatikan 4 artikel yang saya kirim di pertemuan kemarin, kalau Bapak Ibu perhatikan itu masing-masing publish di jurnal yang berbeda. Semakin tinggi jurnal yang dipublish seperti Sleep Medicine Review itu ranking 2, top tier ya Bapak Ibu di neurologi. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu seberapa komprehensif dibandingkan dengan yang lain misalkan ya, data-data yang dihasilkan dan searching strateginya dan lain-lain. Nah, itu yang mempengaruhi nanti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memastikan sangat komprehensif, hampir tidak ada yang miss ya, dan benar-benar sudah flow-nya dapat, ya Bapak Ibu bisa publish, bisa consider untuk mensubmit di jurnal-jurnal yang top tier ya, atau Q1 ya, seperti itu. Dan kita juga harus mempertimbangkan grade literatur ya. Grade literatur ini adalah unpublished study. Tesis, disertasi, itu juga harus diperhatikan. Salah satu contoh database yang memuat tesis dan disertasi adalah ProQuest ya Bapak Ibu ya. ProQuest Dissertation and AI. Itu database itu tesis-tesis yang tesis-tesis dari berbagai belahan dunia ada di situ Bapak Ibu. Dan mungkin kalau di Indonesia juga mungkin ada di database misalkan di perpustakaan apa misalkan bisa kita masukkan ya, atau di jurnal apa yang spesifik di Indonesia juga bisa kita consider ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita mempertimbangkan berbagai database dan kita sudah rasa cukup ya, misalkan sudah kita pastikan kalau menggunakan 5 database ini target artikel kita sudah akan mumpuni ini, sudah masuk semua, katakanlah seperti itu. Dan yang terakhir, lakukan hand searching Bapak Ibu. Hand searching ini bisa manual di Google, atau Bapak Ibu datang di poster presentation ya, conference misalkan, nemu satu topik, kok itu sesuai dengan Pico yang sedang saya review. Nah, Bapak Ibu ambil, difoto, dan dikontak autornya. Kalau bersedia, alhamdulillah. Kalau tidak bersedia, tidak apa-apa. Nah, misalkan baca-baca lagi, ternyata pas searching nih di Google Scholar misalkan ya, kalau tidak dimasukkan di database ya, ternyata nemu, di cross check di database, tidak ada, ya itu berarti nanti kita masukkan dari hasil hand searching ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Prisma Flowchart yang sebelah kanan itu, baik yang lama ataupun yang terbaru, itu ada searching from other source ya. Nah, other source itu yang hand searching ini Bapak Ibu, yang dilakukan secara manual, bukan dalam
tidak di database yang sudah kita set up sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya kira sesi teorinya sudah cukup. Kita coba praktek ya Bapak Ibu ya. Kita coba praktek. Coba kita ya. Nah, tadi kita buka, kita klik saja PMC. PMC ya Bapak Ibu ya, klik saja PMC ya di bawah Google. Dan kita klik aja di sini. Ini kita ubah Mestem. Nah, kita masukkan stroke. Bapak Ibu bisa menggunakan keyword lain ya, sesuai dengan topik Bapak Ibu. Nah, ini kita baca nih, ada definisi banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Ada 20 definisinya. Dan mungkin kita pakai definisi yang pertama ya, sesuai dengan definisi yang sudah kita set up ya. Kita pakai yang pertama. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Di sini ada pilihan Mestem banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih ya. Misalkan kita pilih cerebrovascular accident, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Stroke ya, seperti itu. Yang kedua juga sama. CVA, cerebrovascular accident. Nih. Kita copy, kita masukkan sini. Yang terakhir CVA ya. Kita copy, kita masukkan sini. Sudah. Yang stroke sudah selesai. Kemudian insomnia Bapak Ibu ya. Ketik aja insomnia. Sama, ini ada 3. Kita mungkin yang pertama yang cocok ya. Sesuai dengan Pico kita. Dan kita cari ya ke bawah. Sama ya prosesnya. Kita masukkan Bapak Ibu ini. Mungkin ini yang kita masukkan. Kita copy. Paste di sini. Insomnia pertama ya. Boleh insomnia. Karena insomnia termnya yang akan kita cari. Dan early waking ya. Ini kita copy. Boleh menggunakan yang lain juga boleh Bapak Ibu. Dan insomnia ya. Dan lain-lain. Mungkin saya tambahi. Nah, ini ada primary insomnia juga secondary insomnia. Perlu perhatikan juga konsep yang Bapak Ibu fokus ya. Kalau Bapak Ibu fokusnya di insomnia secara keseluruhan, boleh saja memasukkan primary insomnia. Karena primary insomnia sudah spesifik ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, setelah semua ini, kita masukkan kita klik saja advance di sini Bapak Ibu ya. Kita klik saja advance. Kemudian kita masukkan satu-satu. Ya, kita masukkan satu-satu. Stroke. Kemudian cerebrovascular accident. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita ubah menjadi OR. Kemudian CVA. Kita ubah di sini OR. Kemudian yang kedua insomnia. Kemudian tadi apa yang insomnia? Ini. Kemudian early awakening. Dan insomnia disorder. Nah, ini kita ubah OR ya. Kita ubah OR. Dan kita kemudian setelah selesai semua kita search ya. Kita search ya. Nah, karena belum diubah jadi tidak ketemu ya Pak Ibu, jangan lupa ininya diubah ya. Kita cari di PubMed. Kita search. Nah, ternyata dapatnya sama. Nah, tadi
tadi Bu Nurul Hakimah dapatnya lebih banyak ya. Mungkin ada penambahan S atau saya kurang tahu kenapa ada perbedaan. Tapi masih di angka 20.000 ya, 20.000. Dan bertambah dari yang kemarin. Bertambahnya kalau dibandingkan dengan yang saya cari kemarin, itu bertambahnya 6. Ya, 6 ya. Karena kemarin yang saya share di slide-nya 20.012 ya. Huruf besar kecil juga, kalau besar kecil saya kira tidak terlalu menentukan. Tapi S dan ada spasi atau enggak, dan menggunakan kurung atau enggak itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana ketika kita ingin, misalkan ini sudah fix ya, misalkan di sini sudah fix dan kita ingin memfilter di sini ya, memfilter sesuai dengan Pico. Nah, kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Karena ini kan semua masih masuk, belum kita filter. Kalau kita mau filter sesuai dengan artikel type ya, artikel type, ternyata di sini pilihannya additional filter ya. Kita bisa menggunakan additional filter. Nah, artikel type nih Bapak Ibu, misalkan observational study ya di sini. Terus apa saja yang akan kita masukkan? Mungkin kita cari, adakah di sini cross sectional? Tidak ada. Jadi observational study sudah cukup. Jadi sudah, atau ini juga ada ya, boleh kita masukkan di sini. Kemudian kita klik ya. So, kita lihat perbedaannya. Di sini kita centang ya. Tadi itu kita memilih untuk memunculkan di sini. Ya, ini sudah muncul Bapak Ibu. Kita klik ya, observational study. Nah, ternyata ketika kita filter menggunakan observational study, dia hanya ada 165. Nah, seperti itu. Mungkin kita pakai yang kedua. Sama ya. Dengan memfilter observational study atau observational study dan veterinary ya, kita hanya mendapatkan 165. Nah, ini yang saya maksud dengan spesifik Bapak Ibu. Nah, kenapa spesifik? Karena Bapak Ibu memasukkan observational study di keyword ya, dengan menggunakan filter, fungsi filter. Coba kita cross check, ternyata ini dia mendetek observational study. Apa macam-macam observational study? Salah satunya juga di sini ada cross sectional study ya. Kita masuk ya. Nah, bagaimana kita melihat perbedaannya ya, perbedaan sistemnya dengan menggunakan limitasi? Kita bisa klik advance lagi Bapak Ibu. Kita lihat di sini, nih, kita lihat di sini. Kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu kalau perhatikan, tidak jauh berbeda dengan yang pertama, namun di akhir Bapak Ibu perhatikan, ini kita memasukkan term dari filter yang kita masukkan. Ini observational study dan tadi veterinaria observational study Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Izul diulang Pak Izul yang advance tadi. Ya. Iya. Setelah Bapak Ibu di sini ya, setelah Bapak Ibu menggunakan filter ya, ini filternya keluar di sini. Kita filter observational study ya. Kemudian ketemunya hanya 165 ya, yang membahas tentang stroke dan insomnia. Kemudian kita klik saja advance di sini. Nah, kemudian kita lihat di history ya. Kalau Bapak Ibu ingin historinya terus selama-lamanya, maka Bapak Ibu jangan lupa login. Tapi kalau Bapak Ibu udah login, begitu logout, nanti besok kita login lagi akan ke reset ya. Kalau Bapak Ibu sudah fix dengan topiknya, saya sarankan untuk login. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tuh history searchingnya.
dari tanggal berapa itu akan ke-record semua. Dan kita perhatikan, nah di bawah ini kita menambahkan ya satu fungsi, yaitu filter ya Bapak Ibu ya. Maaf ini. Oh iya benar. Ya. Ya benar, kita menambahkan fungsi filter ini ya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dapatnya dari 20.000 dapatnya hanya 165 ya, seperti itu. Nah, mau Bapak Ibu mau limit dari awal atau tidak melimit dari awal, yang penting ini disimpan dan dijadikan supplemental material atau dimasukkan di tabel ya Bapak Ibu. Sebagai bukti otentik Bapak Ibu melakukan searching secara komprehensif ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak Izul tanya, Pak, misal ya, penelitian kita adalah eksperimen, berarti perlu difilter mencari jurnal yang RCT juga ya? Boleh Bu, boleh. Boleh difilter di awal atau tidak difilter di awal juga boleh. Tergantung nanti dapatnya berapa Bu. Kalau misalkan dapatnya 20.000, sebaiknya saya filter aja. Boleh itu Bu. Tapi kalau tidak difilter dapatnya hanya 500, itu sebaiknya jangan difilter. Biar kita baca saja 500 tuh Bu. Seperti itu. Biar komprehensif Bu. Seperti itu Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak, ya Pak. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi tadi kan awal 20.000 sekian ya Pak ya. Nah, ketika sudah difilter menjadi 165, nah batasan ya, itu dikatakan bahwa sudah efektif gitu, ada batasannya nggak Pak? Misalkan 600 masih kebanyakan nggak gitu. Jadi batasan maksimal yang dikatakan itu sudah efektif itu berapa ya? Tidak ada standarnya Bu. Jadi kalau ditanya batasannya berapa, tidak ada standarnya. Namun biasanya Bu, biasanya kalau keywordnya itu tidak terlalu sensitif dan tidak terlalu spesifik Bu ya, dalam pencarian PubMed, kalau itu topiknya RCT misalkan ya, intervensi ya misalkan Bu ya. Intervensi itu biasanya 900, 1000 sampai 2000, 3000 itu masih wajar Bu. Mainnya di 1000, 2000, 500 itu wajar. Berarti keyword kita tidak terlalu spesifik. Tapi pada prevalensi biasanya lebih dari 20.000, 2000. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan prevalensi, studi desainnya kan banyak itu, koreseksional ya, dan lain-lain itu Bu ya. Tapi kalau intervention kan fokus ke mungkin RCT atau post design ya. Seperti itu. Iya. Jadi itu yang lalu membedakan. Tadi Pak, jika saya kurang memperhatikan tadi yang di copy untuk di history tadi di paste ke tabel, maksudnya tabel yang buat nanti di penelitian di manuskrip. Sistematik. Di manuskrip. Iya benar. Ya benar, ini yang kita copy Bu. Ya. Sebagai contoh riwayat search strategy di PubMed seperti itu Bu. Iya. Kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan tadi yang dituliskan N gitu ya, N atau kalau N itu kan artinya berarti antara independen dengan dependennya ya Pak ya. Dituliskan berarti itu N ya. Benar. Nah, kalau OR itu berarti di tiap variabel gitu ya. Jadi padanan katanya apa ya. Nah, untuk N untuk N-nya sendiri itu boleh nggak misalkan hanya 2 gitu. Hanya dua yang setelah tadi kita cari dulu di MSH, setelah ketemu, nah kita hanya mengambil yang memang kira-kira itu sama, itu hanya 2 saja. Boleh nggak Pak? Atau harus banyak? N-nya itu harus 5 misalkan ketika muncul di MS term-nya itu banyak. Sebaiknya apakah banyak ataukah boleh 2 tadi Pak? Kembali lagi ke Pico Bu, kembali lagi ke Pico. Berapa konsep yang akan kita masukkan? Seperti itu. Ini yang saya contohkan, N-nya hanya 1 Bu ya, stroke dan insomnia. Nah, kalau yang bawah ini ada NN sendiri, dia otomatis Bu, dia otomatis.
Oh iya ya. Tapi konsepnya Arti hanya 2, stroke dan insomnia, seperti itu. ya. Ya artinya memang berarti kembali ke Piko ya. Baik Pak, terima Iya, kasih. kembali ke Piko. Ya Bu, sama-sama. Ya, jadi apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, jangan lupa Piko adalah guideline-nya untuk kita mengerjakan secara keseluruhan. Jadi kalau sudah nyampe tengah-tengah lupa ini, waduh ini gimana ini kok banyak sekali database nih. Apakah kita kebanyakan variabel atau terlalu sedikit ya? Ah, kita kembali lagi Piko. Nah, makanya Piko itu harus ditulis Bapak Ibu. Karena Piko itu adalah kacamata kita untuk melakukan systematic review ya. Dan Piko itu yang membedakan systematic review dan literature review. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya dari berbagai beberapa jurnal memasukkan systematic review dan meta analysis itu original article karena ada Piko-nya. Kita membuat suatu pertanyaan penelitian baru, tidak hanya sekedar memasukkan artikel seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Pak Izul, mohon maaf. Ya, silahkan. Ya, banyak tanya ini. Tadi Gak yang apa-apa, pertama diketik tadi apa PCM tadi, Pak? Yang awal PMC, Bu. PMC. Oh, PMC Central. kembali. Ya, PMC ya, PMC. Itu langsung di Google langsung kelihatan ya, Pak? Iya, langsung kelihatan ya. PubMed Central namanya. Dulu klik PubMed keluar PMC, Bu. Sekarang ada yang baru, setelah websitenya baru, jadi tidak bisa otomatis. Jadi kita paling mudah klik PMC itu, Bu. Iya. Ya, Pak Izul, makasih. Ya, Bu. Ya, sama-sama. Iya, silakan, Bu. Untuk artikel yang kita cari gitu ya Pak ya, untuk artikel yang kita cari untuk membuat sistematik ini, apakah boleh juga artikelnya yang sistematik juga gitu Pak? Mencari artinya apakah kita memasukkan systematic review juga gitu Bu ya? Ya, apakah boleh juga ataukah memang justru baik ataukah justru tidak baik ketika kita memasukkan juga yang systematic review yang memang hampir sama dengan kita gitu. Nah, kalau seperti itu Bu, kembali lagi Bu ke inclusion dan exclusion kriteria. Seperti itu. Ujung-ujungnya kembali lagi ke Piko Bu. Artinya gini, kalau kita ingin melihat prevalensi ya, yang kita contohkan ini ya, prevalensi post-stroke insomnia, dan kita mau memasukkan review, kira-kira apa yang terjadi? Logikanya, yang terjadi akan overestimate, karena bisa jadi di systematic review yang sudah publish itu, memasukkan original artikel yang sama. Seperti itu, Bu. Iya. Ada satu systematic, ya Bu? Atau itu sebagai dasar untuk novelty yang kita ya Pak ya, kita gunakan maksudnya sistematik ada, kita gunakan mana yang belumnya di sana. Nah, benar. Ya Bu, benar. Ya. Nah, tapi tidak kita benar Bu. Referensi gitu ya. Iya. Ya, benar Bu. Ya, benar sekali Bu. Nah, mumpung ingat ya, bagaimana cara kita mencari systematic review yang sudah dilakukan sebelumnya, kita menggunakan filter Bu. Jadi setelah kita memasukkan keyword ini, kita cek sudah berapa banyak sih systematic review yang sudah publish ya. Kita cek di sini. Jangan lupa di uncheck dulu yang tadi filternya. Kita cek systematic review Bapak Ibu ya. Dan meta analisis ya. Nah, ternyata sudah ada 601 Bapak Ibu. Berarti banyak sekali ya. Artinya keyword yang kita susun sekarang ini terlalu sensitif, terlalu luas artinya. Terlalu luas. Jadi bukan terlalu luas gitu, artinya sudah banyak yang melakukan review ya. Untuk melihat celahnya, mana saja yang belum dilakukan review, mungkin memodifikasi pada orang dewasa tua, atau pada anak-anak, atau pada populasi yang
stroke iskemia atau stroke dengan yang lain-lain yang lebih spesifik ya. Karena ketika kita masukkan hanya stroke, ternyata sudah banyak systematic review. Namun kalau kita mau melihat novelty-nya seperti apa ya melihat ini secara screening 600 ini apa. Seperti itu. Dan menurut saya salah satunya paling mudah ya baca systematic review 5 tahun terakhir ya. Contohnya seperti ini nih, prevalence of depression insomnia ini pada pasien COVID nih misalkan nih. Yang COVID ini kan spesifik nih, populasinya pada pasien COVID ya. Bukan stroke lagi ya. Nah, ini kita baca-baca sehingga kita benar-benar dapat memastikan kalau topik ini belum pernah ada yang systematic review. Bahkan meta-analisisnya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada 13 menit. Pak Izul. Ya Bu, monggo. Untuk novelty studi literatur systematic review ini di mana Pak? Semakin apa tadi spesifik atau ke semakin sensitif disebut novelty untuk systematic review? Nah, kalau novelty itu menurut saya Bu ya, novelty itu memang belum ada yang membahas. Belum ada yang membahas dan itu memang dibutuhkan seperti itu Bu. Contohnya ini contohnya seperti ini Bu ya. Yeah, Prevalency of depression, anxiety, insomnia among healthcare worker during the COVID-19 systematic review dan meta-analysis. Nah, memang belum ada mungkin yang melakukan ini. Jadi berapa sih prevalensi insomnia pada healthcare worker? Ya, saya yakin kenapa ini memasukkan depresi, anxiety, dan insomnia secara keseluruhan ada 3 variabel nih ya, ada 3 independen variabel yang dimasukkan jadi satu. Karena mungkin keterbatasan database ya, karena ini pada pasien COVID ya, sehingga dimasukkan ini biar nanti included study-nya bisa masuk semua. Nah, yang kedua, kenapa ini bisa publish ya mungkin belum pernah ada sebelumnya seperti itu Bu. Kalau pada populasi umum sangat banyak sekali karena pada populasi stroke saja dan kita memasukkan prevalensi insomnia pada pasien stroke saja sudah ada 600 nih yang membahas systematic review ini yang mirip-mirip lah seperti itu. Mungkin kalau pada pasien COVID ini kan tidak tahu juga ini COVID-nya ada yang COVID dengan stroke. Kita kan belum baca ini. Mungkin COVID punya riwayat stroke kan bisa jadi di dalamnya. Tapi kita harus memastikan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa pentingnya novelty ya? Apa pentingnya novelty? Sehingga novelty itu gini Bu menurut saya. Trennya sekarang itu sudah ada beberapa systematic review nih yang membahas tentang itu di dunia ini ya. Karena kalau sudah membahas systematic review yang perlu Bapak Ibu ingat, scoping-nya itu sudah scope-nya itu sudah dunia ya Bapak Ibu. Hasil artikel kita akan diserap oleh dunia ya. Ternyata sudah banyak sudah ada yang melakukan topik ini misalkan ya. Nah, saya contohkan yang nomor 2 ini. Sudah ada yang melakukan topik ini dan baru publish 2020. Ketika kita ingin melakukan yang mirip-mirip dengan ini, mungkin kita bisa membagi nih, contohnya ya, pada populasi nursing ya. Ini kan healthcare ya. Healthcare kan luas nih, ada medical, ada nutrition, ada nursing, ada midwife ya. Mungkin bisa spesifik prevalensi insomnia pada nursing ya, during COVID. Nah, dan Ibu harus memastikan bahwa itu belum pernah dilakukan. Nah, itu sehingga menjadi unik. Oh, ternyata tinggi ya prevalensi insomnia pada nursing karena seperti itu kan, itu novelty akhirnya. Unik dan menjadi kontribusi di pengetahuan. Itu yang mahal, Bu. Jadi memang menemukan novelty itu Ibu sendiri atau Bapak Ibu sendiri yang mengetahui di bidang Bapak Ibu masing-masing. Makanya dari pertemuan pertama itu saya membuat satu poin di mana membidangi bidang khusus itu perlu Bapak Ibu. Karena semakin Bapak Ibu membidangi satu bidang, Bapak Ibu akan melihat itu pola-pola yang sudah publish seperti apa, sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua. Seperti itu.
yang lebih expert di bidang Bapak Ibu itu Bapak Ibu sendiri. Sehingga mencari novelty saya kira sangat gampang kalau Bapak Ibu sudah menguasai area Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, Bu. Itu sharing dari saya, Bu. Mungkin benar tidaknya bisa di sendiri. Iya, Pak. Jadi untuk systematic review ini bisa diambil apa namanya dari rangkaian bermacam-macam SR yang lain gitu ya, Pak ya? Tidak harus novelty-nya ya? Novelty-nya, Bu ya? Iya, tidak harus dari original artikel. Untuk membuat SR yang novelty ini loh, Pak. Ini ngambilnya dari sesama SR yang lain yang kita gabung, kita rangkai gitu, atau bisa juga dari yang original artikel? Bukan, Bu. Kita baca SR yang lain itu dalam rangka melihat gap, Bu. Gap penelitian yang belum diteliti. Seperti itu. Terus yang kedua, setelah kita menyusun keyword strategi yang kita pelajari hari ini, kita mendapatkan database berapa. Kemudian kita juga cross-check dari systematic review yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau mungkin yang Ibu maksud, ketika ada yang sudah publish nih, ya systematic review sebelumnya, dan saya melakukan systematic review yang sama atau mirip ya, apakah kita bisa memasukkan data yang dari systematic review sebelumnya itu, Bu ya? Gitu mungkin, Bu ya? Bisa ya, bisa. Malah harus dimasukkan itu, Bu. Kalau Ibu lihat di guideline Prisma yang terbaru, di situ ada satu poin ya, malah harus memasukkan systematic review yang sebelumnya, sehingga kita bisa disebut komprehensif ini kalau boleh saya share. Dan yang lain sesuai dengan database yang kita ini kan ada pilihannya nih. Flow diagram new systematic review which includes search of database and register only ya. Dan di sini ada pilihannya for updated review. Updated review ini sebelumnya sudah ada Bapak Ibu, tapi kita mengupdate. Artinya topik kita sama, mirip-mirip ya. Nah, ini other source yang tadi kita diskusikan hand searching ya Bapak Ibu. Nah, ini coba kita klik yang di sini ya. Kita lihat ya. Ada apa? Ini yang terbaru, ada update ya, ada update terbaru dari Prisma. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini, study included in previous version of review. Nah, ini. Ternyata kita kan sudah men-set up database nih di sini. Ada PubMed, ada Sinahel, ada Google Scholar mungkin ya, dan lain-lain ya. Ternyata setelah kita ekstraksi sampai sini, ada review sebelumnya yang membahas topik yang sama, yang original artikelnya itu tidak kita dapatkan di sini, maka kita bisa ambil dari review itu, kita masukkan ke jalur yang sini. Dan dari yang lain, dari hand searching di sini, dari website, hand searching dan Google lain-lain kita masukkan di sini. Yang tidak masuk di sini, kita ketemu satu artikel nih sesuai Biku, tapi tidak masuk di sini, maka kita masukkan di sini. Sampai di sini digabung semua, nah ini total included study. Seperti itu mungkin, Bu. Iya, Pak Ijul, makasih. Ya, sama-sama. Mau melanjutkan dari pertanyaan dari itu barusan yang NHK itu. Ya, Bu. Bu apa namanya saya lupa. Bu Nurul. Bu Nurul. Itu kan dengan melihat berbagai artikel yang sudah muncul tadi, yang sudah mana yang systematic review, mungkin mana yang meta analisis. Itu tadi kan untuk menemukan novelty-nya kan ada trik. Tadi kan sebagai contoh yang nomor 2 itu kan ada yang pekerja apa itu, yang NCT itu yang untuk healthcare workers. Jadi benar, itu sifatnya umum. Nah, itu kan mau difokuskan ke perawat, misalnya nursing, yang lebih spesifik. Apakah nanti reviewer itu menanyakan kenapa kok perawat tok, misalnya gitu? Apakah nanti itu menjadi pertanyaan di reviewernya sendiri? Atau nggak ada pertanyaan begitu? Ya, baik, itu terima kasih Romo ya.
Pertama, ketika kita fokus di nursing ya di sini, otomatis PIKO kita akan menjadi nursing ya. P-nya itu kan akan menjadi nursing. Nah, apa pentingnya kok kita menggunakan kita fokus ke populasi nursing? Tentunya nanti kan dijelaskan di introduction kan Romo ya. Dijelaskan di introduction ya. Mungkin ya nursing karena first layer of healthcare dan lain-lain itu sudah disitasi dari berbagai jurnal seperti itu. Tapi kalau bertanya kenapa kok fokusnya ke nursing? Ya karena itu. Kenapa kok harus nursing? Kita jelaskan di introduction. Tapi intinya pertanyaan itu mesti ada ya? Intinya kalau PIKO-nya sudah jelas, biasanya tidak ditanyakan. Biasanya gitu ya. Karena PIKO itu kan kita munculkan di metode kan nanti, inclusion kriteria kan. Iya. Seperti itu. Kebanyakan reviewer itu pada systematic review dan meta-analisis yang sudah saya alami ya, biasanya tanyanya tentang validasi data gitu. Validasi. Terus implikasi untuk klinikalnya itu apa gitu, misalkan seperti apa. Ya, sehingga mungkin nanti menemukan supaya nggak anxiety itu gimana, mungkin seperti itu ya untuk yang perawat mungkin seperti itu. Iya mungkin. Iya. Iya benar. Ya benar. Terima kasih. Ya sama-sama. Ada 3 menit, Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Ya, untuk pertemuan besok, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat protokol ya. Cara membuat protokol. Kemudian sudah saya share itu contoh protokol ya, contoh protokol yang sudah publish ya di Prospero.